Ya Mirsa, ketahuan banget kamu masih ngarepin Mas Reza. Mobil box yang biasa dipakai buat ngantar makanan-makanan beku. Kamu itu sudah menyakiti. Dan di tengah keramaian itu, Mirsa tampak sedang memilih sayur. Mirsa berusaha tetap tenang dan fokus, meski sejak pagi pikirannya sudah campur aduk. Ada sesuatu di wajahnya yang menunjukkan kelelahan, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Banyak hal akhir-akhir ini membuatnya kehilangan semangat, terutama karena gosip yang terus disebarkan Ranti tentang dirinya dan Reza. Namun tampaknya Ranti tidak puas hanya dengan mengadu domba. Perempuan itu semakin menjadi-jadi. Saat Mirsa lengah di pasar, Ranti sengaja menabraknya dengan bahu keras-keras hingga Mirsa terjatuh ke lantai. Orang-orang sekitar sempat menoleh, tapi Ranti pura-pura tidak tahu apa-apa. Ranti hanya melirik sekilas, senyum kecil di bibirnya memperlihatkan kemenangan kecil yang dingin. Mirsa berusaha bangkit, membersihkan pakaiannya, lalu pergi dari keramaian itu tanpa menoleh. Ia tak ingin memperpanjang masalah, meski hatinya panas oleh perlakuan Ranti. Tapi ia tidak tahu, kejadian di pasar hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Beberapa jam kemudian, Mirsa menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Handphonenya tak bisa dihubungi, bahkan teman dekatnya, Sarah, mulai panik. Kabar pun cepat menyebar. Ada yang bilang Mirsa dijemput seseorang tak dikenal di dekat pasar. Sementara itu, sebuah mobil box putih terlihat meninggalkan area dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil itulah Mirsa berada, tubuhnya menggigil hebat, udara di dalam ruang pendingin itu menusuk kulit, membuat napasnya berat. Mirsa mencoba mengetuk-ngetuk dinding logam dengan tangan yang mulai membeku, tapi suaranya hanya terpantul kembali ke telinganya sendiri, matanya mulai kabur. Setiap detik terasa seperti siksaan panjang tanpa akhir. Karina merasa ada sesuatu yang disembunyikan Radit, dan rasa curiganya semakin besar ketika Radit menolak menjelaskan. Tanpa pikir panjang, Karina langsung mengejar mobil itu di jalan raya. Di sisi lain, Ranti merasa puas. Ia tidak tahu bahwa tindakannya kali ini akan berbalik menjadi bumerang besar. Ia hanya berpikir bahwa Mirsa pantas mendapatkan pelajaran. Namun rencana liciknya ternyata berjalan terlalu jauh. Ketegangan memuncak ketika Reza akhirnya mendapat kabar dari salah satu saksi di pasar yang melihat Mirsa masuk ke mobil box putih. Dengan wajah tegang, Reza langsung melacak arah mobil itu berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan. Jantungnya berdegup cepat, tangannya gemetar di setir. Ia tak peduli lagi pada aturan lalu lintas, yang penting baginya hanya satu, menemukan Mirsa sebelum terlambat. Beberapa kilometer kemudian, Reza melihat mobil box yang dimaksud. Ia langsung menyalip dan menghalangi jalannya. Sopir yang panik menepi, bingung kenapa ada pria yang tiba-tiba turun dari mobil dan memaksa membuka pintu belakang. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Reza berteriak meminta kunci, suaranya parau dan penuh kepanikan. Sopir yang kebingungan akhirnya menyerahkan kunci itu, lalu dengan cepat Reza membuka pintu belakang. Udara dingin menyembur keluar, dan pandangannya langsung tertuju pada tubuh Mirsa yang terbaring lemah di lantai. Tubuh Mirsa pucat, bibirnya membiru, matanya terpejam. Reza terkejut dan langsung menunduk, mencoba memanggilnya. Orang-orang yang melihat ikut panik, beberapa berlari memanggil bantuan. Dalam kepanikan itu, Reza menggendong Mirsa keluar dari dalam mobil box. Suhu tubuh Mirsa sudah turun drastis, ia hampir tak bergerak. Reza memeluknya erat sambil berusaha menghangatkannya dengan jaket yang ia kenakan. Dalam hatinya hanya ada doa agar Mirsa bisa bertahan. Tak lama kemudian, mobil ambulans tiba. Petugas medis segera memeriksa kondisi Mirsa dan memberikan pertolongan pertama. Reza ikut naik ke ambulans, matanya masih menatap Mirsa tanpa berkedip. Di sepanjang jalan menuju rumah sakit, ia hanya bisa berdoa agar perempuan itu sadar. Sementara itu, di sisi lain Ranti mulai gelisah. Berita tentang penemuan Mirsa sudah mulai tersebar. Ia takut Reza mengetahui keterlibatannya, tapi rasa takut itu datang terlambat. Semua orang sudah tahu bahwa Ranti adalah orang terakhir yang terlihat bersama Mirsa di pasar. Karena berjalan cepat, Ranti harus berhadapan dengan kemarahan banyak orang, termasuk Bu Desi yang menamparnya di depan umum karena telah menyakiti anaknya sendiri. Semua rasa iri dan dendam yang selama ini ia simpan akhirnya hancur bersama reputasinya. Di rumah sakit, Mirsa akhirnya sadar. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya mulai terbuka perlahan. Reza yang setia menunggunya di samping tempat tidur tampak lega luar biasa. Meski tanpa kata-kata, pandangan mereka sudah cukup menceritakan semuanya. Rasa syukur, haru, dan ketakutan yang baru saja mereka lalui.
Kini semua orang tahu, kejahatan sekecil apapun bisa berbalik menjadi malapetaka. Ranti mungkin berpikir ia menang, tapi kenyataannya, justru Mirsa yang keluar sebagai pemenang. Bukan karena membalas dendam, melainkan karena tetap bertahan hidup meski dunia seolah bersekongkol melawannya. Dan sejak hari itu, nama Mirsa bukan lagi simbol kelemahan, tapi keteguhan hati yang tak pernah padam, bahkan di dalam dingin membekukan sebuah mobil box.